itu pas maghrib, selesai maghrib kita mau makan. Nah, jadi adik angkat saya bilang begini, "Mak, wajahku berubah nggak?" "Enggak," gitu kan. Nah, satu tanya sama bapaknya, "Pak, wajahku berubah nggak?" "Enggak." "Memang ada apa?" "Aku udah hamil," gitu kan. "Yang hamilmu siapa?" "Abang." Saya pun kaget kan. Nah, akhirnya saya digertak orang tua angkat saya sama samurai. "Kamu harus tanggung jawab, Mat." Tahun 2002, kan saya memang orangnya senang seni ya. Waktu itu ada festival budaya Bumi Khatulistiwa. Di Ngabang itu kan ada dua sanggar. Sanggar Dayak itu namanya Sanggar Pabanihan, dengan sanggar Melayunya Sanggar Tarajumas. Nah, saya tunggu sanggar mana yang serius ini gitu kan. Nah, ternyata yang serius Sanggar Tarajumas. Nah, sanggar Melayunya. "Bang, nanti kita tampil di Pontianak." "Oke, boleh." Nah, oke, kita tampilkan ini. Musik Jepang dengan sape. Oke. Jadi Menarik. musik Melayu dengan musik Dayak kan. Ya, kita tampil di waktu itu panggungnya di depan Korem. Oke, udah selesai. Anak-anak yang Katolik itu pada protes, "Ini nih musiknya abang," gitu kan. Jadi teman-teman di Terjumas tak mau tahu juga. Nah, setelah itu saya diminta ikut lomba baca puisi. Karena malamnya kena hujan, paginya demam, ya akhirnya oke, ikut aja. Waktu itu dapat juara 3 saya. Nah, setelah itu dari Terajumas datang lagi ke rumah, "Bang, kita mau tampil lagi." Boleh. Tapi ini ada ada solawatnya, Bang. Enggak apa-apa. Rupanya saya diajak tampil di acara MTQ di Ketapang. Berangkat sana. Sampai sana orang bilang saya Islam. Orang kira saya Islam pada waktu itu belum. Nah, karena tahun 96 itu saya pernah dikasih mimpi itu 7 malam berturut-turut. Mimpi pertama itu saya dibilang Islam. Saya bilang bukan, saya Katolik. Kalau saya Islam, saya tahu sembahyang yang Islam seperti apa. Islam itu sholat. Jadi nama saya dikasih apa? Anton Muhammad Eli itu dimimpikan. Setelah itu dikasih mimpi diperlihatkan dengan dunia kiamat. Semuanya pada heboh suara pekikan manusia. Dunia jadi gelap. Cuma saya dibilang, kalau mau selamat, kamu ucapkan Allahu Akbar. Begitu saya ucapkan Allahu Akbar, semuanya pada diam dan semuanya jadi mayat. Saya selamat. Ada apa ini? Mimpi yang kedua, mimpi yang ketiga, saya diperlihatkan dengan air bah. Saya duduk di atas batu, di atas gunung yang kayaknya ndak ada di Kalimantan nih. Gunungnya ndak ada pepohonannya. Saya dipesan, kalau kamu ingin selamat dari air bah, kamu ucapkan Allahu Akbar. Tapi air bah dari mana gitu kan? Begitu saya ucapkan Allahu Akbar, langsung air itu langsung naik aja ke gunung. Nah, sampailah saya itu duduk tapi udah di dalam air. Nah, saya selalu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai air itu surut, semuanya jadi mayat, saya hidup. Ada apa ini? Kayaknya ada yang aneh. Tapi mimpi. Mimpi yang keempat, saya mimpi diperlihatkan dengan bumi terbelah. Berebut perempuan ceritanya. Perempuan cantik. Akhirnya perebutan di perempuan cantik. Akhirnya karena saring bunuh-bunuh, bumi itu dibuat terbelah. Saya selalu ucapkan Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi tidak ada ikut ingin bunuh-membunuh.
Setelah bumi itu dirapatkan kembali, saya lihat banjir darah. Ada apa ya? Nggak saya pikirkan. Kok mimpinya mimpi Islam terus, nggak ada mimpi Kristen gitu kan. Sampailah mimpi yang kelima, saya dibilang kalau kamu ingin selamat dari api neraka, ucapkan Allah Akbar. Api neraka. Perasaan nggak ada api neraka di sini. Gitu. Begitu saya ucapkan Allah Akbar, tiba-tiba api itu kayak api kompor gas keluar dari bumi. Pertamanya sebelah kiri saya. Semuanya dibabat. Kayaknya ada pastor juga. Mati juga nih. Nah, setelah itu sebelah kanan saya juga ada yang kopiah juga nih. Dimakan juga nih. Wah, mati nih. Nah, tetap Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tiba-tiba api itu kayak bola. Seperti bola, larinya ke arah saya. Saya pikir ini sih mati juga nih. Tapi dalam hati saya tetap Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu bola api itu nyampe ke badan, bukan sakit. Sama seperti kesiram air. Nah, besoknya saya pikir begini. Kan orang Kristen itu memandang Islam kan jimatnya. Saya pikir Allah Akbar ini jimat. Air bah ndak mempan, dunia kiamat nggak mempan. Orang bumi terbelah juga ndak mempan. Tapi aneh, kok mimpinya mimpi kayak gini terus, ada apa? Kenapa ndak pernah mimpi masuk gereja? Mimpi yang keenam mimpi masuk gereja ceritanya. Menerima sakramen Ekaristi. Tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, amin. Giliran saya ini paling belakang, tubuh Kristus. Karena yang dikasihnya sama saya bukan roti, tapi telur busuk. Saya langsung, Allahu Akbar. Sambil temen ada salah apa saya? Kok dikasih telur busuk? Pas besoknya saya mikir, dosa apa ya saya ini? Dikasih mimpi Islam, begitu mau nerima roti dikasih telur busuk. Nggak usah dipikirkan. Mimpi yang ketujuh, mimpi dibawa masuk gereja, mau masuk masjid, besar masjidnya. Jadi dalam masjid itu nggak kelihatan dindingnya di mana. Bisa benar. Di depan awalnya samar saya lihat, kok kayaknya ada bayang-bayang. Lama kelamaan kelihatan pakai baju jubah hijau, tangannya nampak, kakinya nampak, tapi wajahnya nggak nampak, kayak cahaya. Saya bilang ini badannya matahari ya, bukan. Jadi dari pertama sampai malam ketujuh itu selalu ada yang ngikutin. Begitu saya bertanya selalu jawab, bukan. Tapi itu nampak kakinya, nampak badannya, nampak tangannya. Cuma mukanya tidak kelihatan. Bukan matahari. Coba kamu selawat. Salat apa? Salat Nabi. Nggak tahu saya. Diajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, karena mimpi pertama aja, mimpi yang saya dibilang Islam itu diajar Al-Fatihah. Hafal. Langsung hafal? Iya, pertama mimpi. Nah, jadi mimpi ketujuh saya diajar salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi saya masih bilang, itu kan badannya matahari. Bukan. Itulah Rasulullah. Oh iya. Nah, setelah itu, pulanglah saya ke rumah. Almarhum ibu bilang apa? Kok wajah kamu sekarang berubah? Berubah kayak apa? Muka kamu kayak muka orang Islam. Enggak. Biasa-biasa aja gitu kan. Iya, kayak orang Islam. Jangan-jangan kamu pakai jimat orang Islam. Enggak. Saya dari dulu-dulu enggak yakin sama jimat. Akhirnya saya cerita, saya dikasih mimpi 7 malam berturut-turut. Diajar Al-Fatihah. Sampai diajar salat Nabi. Oh, enggak mungkin. Masa kamu dikasih mimpi sampai wajah kamu berubah gitu kan? Nah, makanya begitu saya kerja di keuskupan, Pastor Ginting kan pangling. Kamu agama apa? Katolik. Tapi kok muka kamu Islam? Katolik saya. Nah, sehingga begitu keluar dari Komsos, nikah sama istri, sampailah tahun 2002 itu pulang dari Ketapang, pulang MTQ. Nah, pulang dari MTQ itu, kok saya selalu merasa sedih. Setiap hari nangis ya. Tapi apa yang saya pikirkan ya?
kok bisa nangis sendiri? Ada perasaan rindu, ada apa ya? Nah, waktu itu saya dapat job mengukir rumah dinas Wakil Bupati Landak. Sekitar jam 3 sore, suaranya jelas, kamu merindukan keselamatan kamu di Islam. Itu zaman kita dibuatnya rumah dinas Wakil Bupati itu, rumah yang ada di situ itu baru 2 buah rumah. Yang satu bekas PT, ndak ada yang nempatin, nah baru rumah dinas Wakil Bupati. Tapi suaranya jelas. Akhirnya pulang saya ke rumah, tanggal 3 itu. Tanggal 4 langsung Pontianak. Tanggal 5 saya langsung bersyahadat di Masjid Mujahidin Pontianak dengan Pak Husain Hamzah. Begitu dia syahadatkan, Pak Husain Hamzah kaget. Beliau ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung saya ikuti. Beliau bilang apa? Ngajarin mualaf itu yang susah 2 kalimat syahadat. Kamu kok bisa lancar? Insyaallah atas izin Allah. Kalau begitu nama Islam siapa? Ahmad. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Nama sebelum Islam itu Antonius Andretoni, beragama Katolik. Lahirnya di Desa Pantok, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau. Dan alhamdulillah saya sekarang Muslim, namanya Ahmad. Nah, jadi tidak ada nama embel-embel yang lain lagi, cukup pendek namanya. Pas saya Islam itu sebetulnya saya orangnya suka belajar. Nah, bagaimana orang sholat, saya ikut sholat. Nah, pas 2003 itu pertama kali ikut puasa. Nah, waktu itu jam 2 malam itu dibangunkan, sahur. Itu bangun, cuci muka, kumur, langsung sahur kan. Nah, jadi lucunya habis sahur hari pertama itu enggak sholat subuh. Pada ketiduran, nah, kan? Nah, begitu habis zuhur, orang tua angkat saya nanya, Mat, kamu masih sanggup puasa? Insya Allah sanggup. Kan enggak lama lagi buka puasanya. Saya pikir sahurnya jam 2, bukanya jam 2 gitu kan. Jam 2 subuh, bukanya jam 2 siang. Bukan, Mat. Bukanya maghrib. Wah, maghrib? Kok kecepatan kita makannya gitu. Nah, begitu beliau bilang maghrib, bisa enggak ya, bismillah aja. Nah, jadi saya ketemu sama itu, ada cucu keponaan beliau, waktu itu kelas 3 SD, saya tanya, kamu puasa? Iya om. Anak kecil aja sanggup puasa, kenapa saya tidak, gitu kan. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga demam malah saya, karena baru pertama kali puasa. Nah, jadi saya pikir anak kecil kelas 3 SD saja sanggup puasa, kenapa saya tidak? Saya kan Islam gitu kan. Nah, alhamdulillah hari ketiga selesai sampai takbiran, tidak ada yang bolong malah. Nah, bahkan waktu itu diajak orang tua angkat saya jaring rusak malah ke hutan. Mat, kamu mau ikut nggak? Kemana? Kita jaring rusak. Kan jaring bentangkan tali. Tali itu panjang, dibentang-bentang. Kan nanti ketika rusak itu lewat kan, jatuh, baru kita serbu gitu kan. Nah, saya bilang, enggak. Pulang kita dari hutan, capek nggak, Mat? Insya Allah enggak. Nah, jadi bahkan sampai takbiran, jadi anak-anak di kampung itu bilang saya gini, abang ini aneh, yang lain berpuasa pasti timbangannya turun. Emang kenapa? Kayaknya abang ini gemuk nih. Nggak tahu, saya bilang justru saya merasa tenang aja. Makanya puasa itu enggak jadi beban buat saya gitu.
Alhamdulillah. Nah, jadi tidak ada yang berat itu. Nah, Insya Allah ya. iya. Kalau tanggapan dari keluarga gimana? Oh iya, dari keluarga itu justru setelah saya Islam, saya bilang sama ibu, diusir dari rumah. Diusir. Dianggap bukan anak malah. Nah, kamu ini pengkhianat gitu kan. Nah, saya bilang enggak. Saya ada keyakinan yang saya yakini ini benar gitu aja. Nah, bahkan dimusuhin keluarga besar. Nah, tapi saya enggak terlalu gubris. Saya jalanin agama, bukan cari yang aneh-aneh gitu aja. Nah, alhamdulillah. Yang awalnya dengan kita itu enggak suka, sekarang ini alhamdulillah. Jadi silaturahim dengan keluarga itu jalan dan sangat-sangat itu sekali. Kenapa? Karena ternyata Islam itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kan kebanyakan gini, ada orang yang masuk Islam itu biasanya mereka meninggalkan sukunya. Kayak gitu masuk Islam kan ngaku Melayu. Padahal dia dari Dayak kan gitu. Nah, kalau saya lain, saya ini Dayak tapi Muslim. Dayak tapi Muslim. Makanya kalau perkara kesukuan itu memang tidak bisa diubah. Seperti Rasulullah, beliau tetap suku Quraisy, tapi Muslim. Nah, gitu. Nah. Kalau pertemanan gimana? Alhamdulillah. Jadi saya pertemanan dari dulu sampai sekarang itu baik yang Kristen maupun yang Islam tetap aja. Nah, cuma jujur yang teman-teman akrab yang Islam, ya sebelum saya Islam itu kan teman-teman akrab dari Islam itu begitu saya masuk Islam kan pada kaget. Kok bisa? Ya saya bilang hidayah. Saya juga tidak pernah kepikiran. Saya akhirnya jadi seorang Muslim. Nah, dan hari ini mereka bilang apa? Tidak nyangka, tidak nyangka. Oh, kemarin di gereja saya kan biasa mimpin pemuda-pemudi Katolik. Tiba-tiba masuk Islam ada apa gitu. Waktu itu saya bilang titik terendah. Ternyata itu cara Allah ngangkat derajat. Waktu itu begini, saya waktu Islam setelah kita cerai dengan orang rumah istri yang pertama, saya langsung hijrah ke Sintang. Di sanalah saya punya orang tua angkat. Di sanalah saya belajar sholat segala macam kan. Nah, ini fitnah sebetulnya. Nah, jadi suatu ketika pas hari Jumat, saya pulang dari masjid, kok wajah saya kerasa kena tampar kiri kanan. Tapi nggak ada tangan. Kena tampar. Ada apa ya? Nah, itu pas maghrib, selesai maghrib kita mau makan. Nah, jadi adik angkat saya bilang begini, Mak, wajahku berubah nggak? Enggak gitu kan. Nah, satu tanya sama bapaknya, Pak, wajahku berubah nggak? Enggak. Memang ada apa? Aku udah hamil gitu kan. Yang hamilmu siapa? Abang. Saya pun kaget kan. Yang benar ajain, iya anak kita perempuan bang. Loh, kok tahu anaknya perempuan? Nah, akhirnya saya digertak orang tua angkat saya sama samurai. Kamu harus tanggung jawab, Mat. Saya bilang, enggak. Saya enggak berbuat apa-apa. Demi Allah. Saya bilang gitu. Akhirnya samurainya lepas kan. Nah, tapi kayaknya jadi satu masalah kan. Kan selama saya di situ kan adem ayem aja. Kok tiba-tiba anaknya ngaku udah hamil gitu kan. Ngakunya anaknya perempuan. Besoknya saya disuruh ngambil pengetes kehamilan sama bidan. Yang Bu bidan itu paling suka dengar khotbah saya. Waktu di gereja kan. Nah, saya kan banyak gebrakan di gereja. Bu, mau minta pengetes kehamilan. Dikasihnya begini.
hina benar saya ini gitu kan. Nah, akhirnya dibawa pulang, dites negatif. Besoknya orang tua angkat saya bilang gini, Mat, coba kau panggil Pak Mantri. Oh iyalah, berangkat saya sama Pak Mantri. Kebetulan Pak Mantri itu masih kerabat. Nah, Om diminta ke Hulu sama Bapak. Ada apa? Ada masalah. Apa masalahnya? Ceritakan. Ini anaknya ngakunya udah hamil. Yang hamilin saya. Cuma udah dites dengan pengetes kehamilan negatif. Makanya Bapak suruh panggil Om. Nah, begitu dipanggil Pak Mantri, datanglah Pak Mantri ke rumah itu orang tua angkat saya. Diperiksa. Ternyata si adik angkat itu kena malaria tropika. Kan kalau kena malaria tropika itu ngomongnya asal keluar tanpa disadari. Akhirnya masyarakat yang awalnya lihat saya kayak, begitu dilihat saya melotot semua, aduh, kayaknya kita ini kayak apa. Nah, waktu itu saya rasakan memang ini titik terendah buat saya. Seumur hidup saya tidak pernah diperlihatkan seperti itu. Nah, begitu Pak Mantri bilang, si adik ini kena malaria tropika, akhirnya semua bilang, iya kita salah sangka ya. Saya kira Ahmad yang melakukan kayak gini, ternyata enggak. Ternyata yang si sakit ini ngomongnya enggak jelas. Nah, sehingga setelah adik ini sembuh, ditanyalah sama tetangga, kau sadar enggak bapakmu mau bunuh si abangmu? Kenapa? Kau yang ngomong. Apa yang aku omongkan? Kau bilang udah hamil, yang hamilin abang. Enggak ada. Kena pengaruh sakit tadi kan. Nah, itu ujian yang saya rasakan ya cukup menguras pikiran karena kita memang tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Dan akhirnya masyarakat setempat pada minta maaf kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Nah, jadi itu aja yang pertama ya, yang awal-awal. Nah, setelah itu kapan saya diuji lagi? Waktu saya berangkat ke Jawa. Berangkat ke Jawa itu kan belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke Jawa, tapi nekat orangnya. Kenapa saya nekat ke Jawa? Saya ingin cari pondok yang betul mempelajari Al-Quran. Jadi dari awal saya Islam itu niat saya ingin paham Quran. Nah, berangkatlah ke Jawa. Nah, di Jawa itu waktu itu saya mondoknya dia ada yang antar ke Majalengka. Nah, Majalengka belajarnya kok ndak nyentuh Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu tidak jadi pelajaran gitu kan. Akhirnya saya pindah ke Tasikmalaya, sama saja. Nah, pelajarannya kitab kuning. Akhirnya saya punya inisiatif ingin cari pondok yang benar-benar mempelajari Al-Quran supaya kita paham Al-Quran itu petunjuk. Akhirnya saya nekat ke Jakarta. Di Jakarta itu pertama kali di Kampung Rambutan, nyampe di situ jam 2 malam. Sempat udah tahajud, karena memang kita orang baru, ya ngobrol-ngobrol lah sama siapa aja. Habis sholat subuh, saya kepikiran mau cari alamat Bu Irene Handono. Saya telepon Pak Asnol juga enggak tahu alamatnya. Tiba-tiba ada bapak-bapak ada bapak-bapak di masjid itu. Saya tanya, bapak-bapak di sini siapa yang tahu kira-kira rumah Bu Irene Handono yang mualaf? Kalau enggak salah saya di Bekasi Barat, itu kan ada siapa yang jawab. Bapak mau ke sana? Saya mau ke sana. Karena saya enggak tahu Bekasi Barat di mana. Oh, kalau gitu nanti kita bareng berangkatlah. Nyampe di Bekasi Barat, udah turun dari bus, si abah ini ngilang. Mana si abah ini? Katanya mau menuju ke rumahnya Bu Irene Handono. Akhirnya saya turun sendiri, cari angkot. Jalanlah si angkot nih. Nggak tahu tujuannya kemana. Udah nyampe full, balik lagi, bolak-balik. Ternyata saya udah bolak-balik Bekasi Keranji.
Nyampe ke Bekasi lagi, mau pipis ceritanya. Karena saya bawa uang itu ada 200.000. 100.000 di kocek sebelah kanan dan 100.000 di saku sebelah kiri. Yang sebelah kanan udah habis. Begitu saya masukin tangan di sebelah kiri, saku sebelah kiri, ternyata saku saya bolong. Uangnya hilang. Udah. Kalau begitu, cari musola. Kalau di tempat WC umum kan bayar. Nah, cari musola, dapat. Kalau udah pipis, udah wudhu, sholat saya 2 rakaat. Sama penjaga musola saya tanya, Kang, permisi Kang, Akang tahu enggak kantornya Bu Irene Handono yang mualaf itu di seberang tol. Ditunjukin. Akhirnya saya nyebrang tol, sampailah ke rumah Bu Irene Handono. Nah, sesampainya di rumah Bu Irene Handono, saya ceritakan kronologi saya dari Kristen ke Islam. Dan akhirnya saya disuruh ikut anak buahnya ke Pondok Kebalen. Nah, pagi itu karena uangnya nggak ada, memang belum ada sarapan. Sampai siang itu sampai disuruh ikut anak buahnya ke Pondok Kebalen, belum makan. Perutnya terdah bunyi. Nah, nyampe di Pondok Kebalen pas azan asar. Saya diantar ke masjid oleh anak buahnya Bu Irene. Rupanya anak buahnya Bu Irene ini langsung pulang, saya ditinggalkan di masjid. Nah, sambil saya wudhu sambil minum. Karena mau minum kan ada duit. Tapi ada yang tidak bisa ditahan, lapar di perutnya tidak bisa nih. Nah, saya ikut sholat berjemaah dengan jemaah di masjid. Setelah itu saya berdoa, ya Allah, hanya Engkau yang tahu akan keadaan hamba, ya Allah. Itu aja doa saya. Tiba-tiba datang bapak-bapak bawa rantang. Pak, makan Pak. Awalnya saya cuek. Siapa? Bapak saya, iya, makan. Subhanallah, ya lapar banget. Nah, dibawakan nasi, dibawakan sayur, dibawakan lauk, makan saya. Dan si bapak itu kan juga saya tidak kenal. Dan si bapak juga tidak kenal sama saya. Nah, setiap setiap saya lapar selalu ada yang bawakan makanan di masjid itu. Karena waktu saya berangkat dari Majalengka Tasikmalaya itu, ajengannya bilang begini, Mat, jangan ke Jakarta, Mat. Nanti kamu sesat. Saya bilang enggak. Tidak akan buat sesat. Yang penting di situ ada masjid, insya Allah. Gitu kan. Nah, jadi sampai ke Pondok Kebalen itu hari Selasa, hari Rabu. Nah, hari Kamisnya yang saya pikirkan apa? Besok itu, enggak, karena saya udah terbiasa ngerokok ya di pondok. Di pondok itu kalau nggak ada rokok paling ditanya sama Pak Kiai, Mat, udah berhenti ngerokok? Masih. Kok enggak ngerokok sekarang? Enggak ada pulus buat beli rokok. Dipanggil santri, sini kau. Ada apa? Jangan beli rokok buat Ahmad. Rokok apa, Mat? Gudang garam surya. Sampai ada santri yang iri hati sama saya. Karena santri di pondok itu kan mereka biasa beli kertas sama tembakau. Dan mereka punya itu cetakan. Memang mereka giling sendiri. Saya kan tidak ngerti itu. Nah, ketika di Pondok Kebalen, kita kalau udah terbiasa ngerokok, itu tidak enak rasanya. Tidak enak. Doa saya apa? Ya Allah, hanya Engkau yang tahu akan keadaan hamba, ya Allah. Doanya selalu ba'da asar. Subhanallah. Setelah saya berdoa, tiba-tiba datang sepasang suami istri masuk ke masjid. Suaminya sholat, istrinya datang ke saya. Pak, ada rezeki, Pak. Sambil. Saya nggak tahu isi dalamnya apa. Karena kantongnya kantong hitam, tebal, jadi tidak kelihatan isinya apa. Setelah si suaminya sholat, pamitan ke saya. Suami istri pulang, begitu melangkah dari masjid, saya buka. Subhanallah. Isinya gudang garam surya, 1 selop. Iya. Padahal mereka tidak kenal saya tidak kenal mereka. Nah, setelah itu, hari Kamis, besok Jumat, yang saya pikirkan apa? Saya tidak punya duit untuk ngisi kotak infak Jumat.
Nah, saya pikir kotak infak Jumat. Sementara duit 1 peser pun nggak ada. Nah, jadi dari subuh Kamis itu saya mikir, bagaimana supaya bisa punya uang. Sementara pakaian dari pondok nggak ada yang layak untuk dijual gitu kan. Mau minjam kayaknya nggak bisa. Nah, begitu habis sholat asar, saya seperti kena tepuk. Ada Allah. Saya berdoa, ya Allah, besok Jumat, hamba tidak punya uang untuk ngisi kotak infak Jumat, ya Allah, Engkau Maha Kaya. Itu aja doanya. Nah, setelah saya berdoa, sekonyong-konyong datang ibu-ibu masuk masjid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, rezeki buat Bapak, kasih amplop. Begitu si Bu udah kasih, terima kasih Bu. Semoga Allah balas dengan bahasa yang ganda. Amin. Beliau pulang, saya buka. Ternyata isinya berapa? 350.000. Nah, besok Jumat saya senyum-senyum aja. Saya isi 100.000. Tuh. Setelah itu, ada teman yang nanya saya, Bang, Abang mau belajar Al-Quran? Iya. Kalau Abang ingin belajar Quran, nanti saya antarkan Abang ke Ciputat. Nah, waktu itu kita di Bekasi Selatan. Diantarlah ke Ciputat. Nemui siapa? Ada yang mualaf juga, orang Ambon, sekarang udah almarhum. Setelah itu kita ketemu sama pimpinannya. Itu hari Jumat. Nah, sehingga malamnya saya ikut kajian. Nah, sebelum kajian dimulai, saya nanya, ada ayat yang tanya sama beliau. Nah, ternyata alhamdulillah memuaskan saya. Nah, padahal sore itu ketika ketemu sama ustadz yang mualaf itu, dibilang apa? Pak Ahmad, di sini berat. Dan beratnya bagaimana? Setiap hari Jumat malam sama Sabtu malam kita itu kajian. Alhamdulillah. Nah, saya suka. Nah, lalu setiap malam wajib tahajud. Alhamdulillah. Memang Pak Ahmad sanggup, insya Allah. Nah, sehingga setelah saya di situ, justru akrab pimpinannya sama saya. Ahmad ikut saya ngaji aja. Ikut ngaji kemana-mana. Nah, jadi, di situ saya lihat metode beliau, begini ngajinya, begini ngajinya. Nah, ada yang saya perhatikan dari beliau itu, ketika mau ngaji, berangkat dari rumah, ada lihat pengemis, dia kejar. Dia ngejar pengemis. Bukan pengemis yang ngejar dia kejar pengemis, dikasihkan duit. Saya perhatikan. Nah, di pengajian juga saya perhatikan. Nah, jadi, saya bawa catatan. Sambil ngaji, catat semuanya. Oh iya. Ternyata begini metode ngaji itu. Nah, sehingga sebulan saya di Jakarta diminta ke Lampung dakwah. Padahal yang saya tahu ayat yang saya sampaikan itu cuma surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 itu aja. Karena memang Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Ketika habis kita kajian, ada yang nanya, yang mereka tanya tidak ada yang berat. Paling bagaimana perasaan dari Kristen ke Islam? Oh ya, begini. Nah, itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan begitu kita udah kajian, yang mau nanya silakan, kan gitu. Kalau dulu enggak. Paling mereka boleh enggak nanya. Oke. Jadi setelah saya pelajari Al-Quran itu, begini Islam itu ternyata mudah. Dan ketika kita mau mempelajari Al-Quran, kita dapat informasi yang ini yang betul-betul bisa dijadikan pedoman. Gitu. Jadi itu aja halangannya yang pertama Kalimantan Barat diuji oleh adik angkat. Nah, ketika di Kebalen diuji yang tidak punya duit, padahal masjid sama gereja itu berhadapan. Nah, makanya saya bilang, kalau saya Islamnya bukan karena Allah, mudah berkhianat, balik lagi ke gereja. Tapi saya enggak. Iman saya iman Islam.
Makanya ketika saya Islam, enggak ada yang bikin saya bingung. Enggak ada. Kenapa? Ada Allah, itu aja kuncinya. Ya, alhamdulillah. Di perjalanan setelah Islam itu banyak yang, ya saya bilang enggak ada yang berat. Nah, ujian demi ujian itu cara Allah untuk melihat sabar enggak kita. Kan terkadang kita dikasih ujian, kita anggap berat banget, padahal enggak. Ada yang lebih berat dari itu. Ada yang lebih berat dari itu. Nah, kayak kita dakwah, saya dakwah berdalaman. Dicuekin orang. Saya bilang, bukan, enggak ada berat bagi saya. Itu ujian. Masih mau enggak nyampaikan Quran, itu aja. Nah, sampai sekarang. Makanya di Pontianak ini kajian tetap jalan. Nah, tapi saya juga banyak pelajari di Pontianak ini, Masya Allah. Banyak masalah tentang agama ini. Yang mereka sendiri kita lihat dari sumbernya seperti apa gitu. Makanya banyak yang tidak sesuai. Saya tidak pernah kepikiran untuk murtad. Enggak. Kenapa? Karena Allah udah pimpin saya, udah tuntun saya, berasa sekali. Coba, banyak hal-hal yang nikmat Allah yang saya rasakan tuh banyak sekali. Nah, makanya saya pernah berangkat ke Lampung. Di Lampung itu saya ceramah 3 minggu tiap malam. Tiap malam. Pokoknya dari masjid ke masjid. Sehingga pimpinan pondok di Lampung bilang apa? Saya prihatin sama Ustadz. Prihatinnya kenapa? Ustadz dikasih amplop pertama kali ceramah aja waktu di KUA. Setelah itu enggak ada. Kan saya datang bukan ngarap amplop, Kang. Saya datang nyampaikan Quran. Amplop itu urusan Allah. Sehingga begitu pulang ke Jakarta, guru saya bilang apa? Mat, ya, Ustadz, ada titipan dari jemaah ditaruh ke Ustadz Junaidi. Ya. Gitu Ustadz Junaidi tahu saya datang, Ustadz, mereka merasa Ustadz, ada apa? Ini ada itu titipan dari jemaah. Ada segini kali. Saya tidak tahu isinya berapa. Pokoknya saya kasih anak-anak. Jadi tidak ada pikiran oh, harus ngumpul uang. Tidak, kasih anak-anak aja. Tidak. Jadi ada kenikmatan yang oh iya. Saya tidak pernah kepikiran mau cari duit kayak apa gitu kan. Nah, bahkan ada jam tangan. Teman-teman bilang jam tangannya bagus, Ustaz. Saya tanya, Ustadz di sini siapa yang memakai jam tangan? Kenapa? Saya ini bukan apa, kalau pakai jam tangan alergi. Siapa yang mau? Nggak tahu siapa waktu itu yang saya kasihkan. Saya kasihkan, jam mahal malah. Nah, bahkan waktu itu ada ibu anggota dewan yang selalu ikut ke pengajian, belikan baju sutra lengan pendek. Karena saya memang dah hobi lengan pendek, saya antar ke Ustadz teman saya kan. Ustadz pakai baju ini. Itu kan untuk Ustadz. Saya itu nggak bisa pakai baju lengan pendek. Oh iya, nggak apa-apa. Sehingga di pengajian ditanya, Ustadz kenapa nggak dipakai bajunya? Mabun, saya itu nggak ngerti pakai baju lengan pendek setelah saya Islam. Selalu pakai lengan panjang. Dan bajunya saya kasih sama Ustadz Adli. Oh begitu Ustadz. Jadi banyak nikmat. Saya bilang nggak ada yang membuat saya risau sih Islam. Enggak. Ada. Rokok. Rokok. Saya dulu perokok ya. Peminum ya. Kalau judi enggak. Rokok, minum, sama begadang. Nah, jadi kalau dulu saya begadang itu ketika dapat job, dapat ukiran, belum selesai, belum berhenti. Enggak tidur tuh, siang malam enggak tidur. Nah, sehingga ketika di Islam, oh iya, malam bagus kita tahajud, gitu kan. Nah, kalau kebiasaan di Kristen itu minum arak, itu memang sukanya saya kan. Begitu di Islam, karena dikatakan haram, hilang sendirinya. Akhirnya saya tidak mengkonsumsi arak. Nah, yang masih tertinggal rokok.
Nah, rokok itu, saya kenal merokok itu dari tahun 90. Nah, saya berhenti tahun 2006. Nah, waktu itu orang rumah saya nanya, bilang begini, Abi itu pendakwah. Rokok mesti dikurangin. Rokok itu kalau hari ini dikurangin, kayaknya besok nambah. Tapi insya Allah nanti suatu saat saya akan berhenti. Orang rumah saya bilang apa? Mustahil Abi bisa berhenti. Saya kan rokok berat. Nah, pas tahun 2006 itu, di bulan Ramadan, 10 malam terakhir itu saya lebih asik dengan kajian Quran. Begitu mau syahur, tidak pernah kepikiran mau ngerokok. Pokoknya habis habis syahur, mandi, udah mandi siap ke masjid. Begitu juga buka, tidak kepikiran buat ngerokok. Nah, waktu saya habis-habis untuk ngaji. Sehingga malam takbiran, orang rumah suruh ini si pembantu kita beli rokok buat saya. Pas saya di ruang tamu, beliaunya lewat. Mau kemana Mbak? Beli rokok. Buat siapa? Buat Pak Ustadz. Balikin uangnya sama ibu ya. Kasih tahu ibu, saya udah berhenti ngerokok. Nah, waktu itu, orang rumah saya sempat kaget. Kok bisa berhenti, Bi? Ya, kan saya udah bilang. Suatu saat saya akan berhenti. Insya Allah, sekarang berhenti. Nah, itu yang berat, meninggalkannya. Nah, karena berapa kali saya berusaha untuk menghilangkan rokok, enggak bisa. Ada yang menganjurkan makan permen, Mentos, sampai perih. Hati ini perih rasanya kan? Oh, enggak. Artinya kalau pakai obat-obat seperti ini, enggak ikhlas. Nah, insya Allah suatu saat saya akan ikhlas meninggalkan rokok. Iya, karena memang ikhralnya meninggalkan rokok, tinggal. Itu yang berat. Nah, setelah saya tinggalkan rokok, pas tahun 2006 itu saya diminta ngisi kajian di mana? Di Sintang. Ada Pak Haji yang akrab sama saya. Nelpon, Ustadz, kalau diminta datang ke Kalimantan, mau nggak? Ada acara apa? Pengajian boleh. Di masjid mana? Saya tanya. Bukan di masjid, di rumah saya. Oh boleh. Berangkatlah, hasilnya nyampe ke Pontianak, beliau jemput, Ustadz, rokoknya udah siap. Saya siapkan satu slot. Maaf Pak, saya udah berhenti merokok. Jadi teman akrab aja bingung, kok Ustadz bisa berhenti ngerokok? Ya udah, janji saya berhenti saya. Dan sampai sekarang, kan tidak berpengaruh buat saya orang merokok dekat saya. Karena satu, diikrarkan mau tinggalkan ya tinggalkan. Jadi tidak ada harus begini-begini, enggak. Yang awalnya memang disuruh makan permen segala macam, tidak berpengaruh. Akhirnya saya ikrarkan itu kemudiannya. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya tertinggal sendiri. Contoh main musik, itu kebiasaan saya. Setelah saya Islam, semuanya tinggal. Setelah itu bikin ornamen, itu kebiasaan saya. Melukis, kebiasaan. Setelah Islam semuanya tinggal. Kenapa? Ternyata lebih asik buat saya ngaji. Bahkan waktu pertama sampai di Pontianak, waktu tinggal di Nabang, ada bapak-bapak yang beliau itu binaan saya di rutan. Beliau saya bilang, Ustadz bisa kan bikin patung? Bisa dulu. Ini ada pesanan, minta dibuatkan patung rusa Ustadz. Mau dihargai 20 juta. Maaf Pak, saya sekarang udah muslim. Jadi bukan pekerjaan saya bikin patung lagi. Itu meninggalkan kebiasaan bikin patung tuh sama rokok lebih susah ya? Kayaknya lebih susah rokok. Oke, itu masalahnya apa? Karena kita kan punya kawan, ketika kawan dekat pasti nawarin rokok. Tapi setelah saya betul-betul berhenti, ya tidak ada yang susah ternyata. Yang penting diniatin.
Sampai guru saja nanya, Ustadz berhenti ngerokok? Karena rokok haram? Bukan juga sih. Karena saya sadari rokok itu membuat kita egois. Kok bisa dia? Orang udah biasa ngerokok, dia tidak peduli apa yang kurang di dapur istrinya. Nggak mau tahu, asal besok ada jatah buat beli rokok. Nah, dan ketika orang itu perokok, dia telah menyekutukan Allah itu dengan rokok. Contoh ketika rokok sisa 2 batang aja di bungkusan. Dia berpikir sekeras-keras mungkin kira-kira besok pagi dapat beli rokok di mana. Jadi ketika kita jadi seorang pendakwah masih merokok, belum full dakwah kita. Masih banyak yang kita pikirkan. Rokok itu bisa membuat kita pusing. Ya, jadi saya dari SD kelas 1, kelas 2 itu di SD swasta. Kelas 3 di SD negeri. Nah, di SD negeri itu saya bisa baca tulis itu kelas 3. Kelas 1, kelas 2 belum bisa karena kita kan tidak ada TK waktu itu kan. Nah, setiap halaman buku saya itu selalu saya tuliskan lafaz Allah. Jadi enak nulisnya gitu bahasanya kan. Sehingga ada teman saya bilang gini, Bang kayaknya nanti abang masuk Islam deh. Enggak lah, aku kan akademik kan. Setelah itu banyak saya kan suka mikir orangnya. Nah, saya ke Islam itu bukan saya harus belajar Islam bagaimana. Karena waktu itu saya punya teman SMP ya. SMP. Dia tanya saya gini, Tuhan kalian yang mana sih? Saya kira yang disalib itu. Kasihan benar Tuhan kalian kena salib gitu kan. Langsung saya pukul dia. Padahal teman satu bangku. Kau jangan menghina Tuhan pula. Tuhan kalian jangan kelihatan sama mbahnya gitu kan. Setelah saya belajar. Nah, pertama kali saya belajar baca Quran itu diajar oleh Romi. Romi itu cucu keponakan orang tua angkat saya. Ibunya bilang apa? Rom, ajarin om ngaji. Siap. Awal belajar ngaji, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa jadi Bismillah, Rom? Ini kan kok bisa jadi Bismillah? Karena memang anak kecil tidak bisa berargumen. Akhirnya aku tidak mengaji om lagi. Banyak tanya. Nah, setelah itu saya belajar ngaji sama adik angkat saya. Nah, lebih banyak saya belajar ngaji di pondok. Dan terlebih lagi setelah saya di Jakarta. Ternyata Al-Quran itu tidak susah sebetulnya. Nah, bahkan saya punya teman yang karena kita waktu itu di sanggar seni, dia bilang begini, Bang, abang kan masuk Islamnya udah tua, susah untuk paham Quran bang. Oh gitu. Kok bisa susah? Iya karena udah tua. Nah, jadi setelah saya belajar Al-Quran ternyata ada yang susah Al-Quran. Bahkan di surat Al-Qamar sampai 4 kali berturut-turut Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, maka adakah orang yang menjadikannya pelajaran? Nah, yang ngomong dengan saya itu ngaji Quran itu susah itu malah dia guru ngaji, biasa ngajar anak-anak ngaji. Nah, kapan beliau ketemu saya lagi? Ketika di Rutan, beliau ke Pergok di main judi kan. Saya dulu kan di Ngabang itu membina di Rutan setiap hari Kamis. Ketemu sama saya, dia bilang apa? Kurang ajar, ya ada yang seperti sama saya. Kayaknya dari intai saya. Memang kenapa? Saya ketangkap nih judi bang. Saya bilang bersyukurlah, saya bilang biar tobat. Jadi tidak ada yang susah sebetulnya. Karena satu buku banyak, tapi saya lebih kepada Al-Quran gitu.
Enggak. Jadi waktu itu gini, di pondok pesantren di Majalengka itu, yang ngajarin saya ngaji itu malah Pak Kiainya. Nah, lewatlah ini cucu kesayangannya. Dia bilang apa? Malu-maluin, terus gede nyahuk ngaji gitu kan. Setelah itu saya dengar, apa maksudnya gitu kan. Setelah saya keluar dari musola, saya tanya sama santri, tadi siapa yang ngomong? Malu-maluin, terus gede nyahuk ngaji. Si Indo, si Indo itu siapa? Cucu kesayangan abah. Tadi artinya apa? Malu-maluin, udah besar nggak bisa ngaji. Oh ya loh, saya juga Islamnya udah besar. Saya masuk Islam itu usia 33 tahun. Nah, jadi lucunya saya di pondok pesantren dulu, setiap ada pengajian saya selalu dibawa jadi apa? Saya suruh menceritakan pengalaman. Padahal saya ingin ikut pengajian itu ingin belajar. Justru di pengajian itu saya disuruh bercerita. Oh, bagaimana saya mau belajar? Itu saya ikut pengajian suruh bercerita seperti ini. Nah, dan yang membuat saya banyak paham itu ketika saya di Jakarta. Betul. Pokok di mana pengajian guru saya selalu diajak setiap hari. Pokoknya berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, kemana pun beliau ngaji. Nah, disitulah kesempatan saya belajar. Oh, begini cara beliau. Oh, begini cara beliau. Saya enggak menjadikan manusia sebagai tokoh dalam hidup saya. Saya belajar dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Seorang yang yatim yang Allah muliakan. Kenapa yang yatim Allah muliakan? Kenapa Allah tidak memuliakan orang yang kaya raya? Nah, ternyata yang membuat Rasulullah mulia itu apa? Al-Quran. Nah, makanya sepanjang hidup saya yang saya jadikan tokoh di hidup saya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orangnya sederhana, orangnya jujur, tapi dia bisa memimpin dunia. Karena belum ada satu ustadz pun di dunia ini yang bisa memimpin dunia selayaknya Nabi kita Muhammad SAW. Buta huruf, coba. Anak yatim, udah buta huruf, anak yatim Nabi. Tapi karena Al-Quran beliau bisa menguasai dunia. Kok yang saya gunakan. Hal apa yang paling bisa diberikan teladan dari Nabi Muhammad sampai hari ini? Maksudnya salah satu sikap apa yang paling bisa suka? Satu, tawaduknya Nabi kita. Yang kedua, Nabi kita itu enggak pandai nyari musuh. Ketika ada sebuah riwayat yang menceritakan Rasulullah mengasih makan nenek-nenek orang Yahudi itu. Nabi Muhammad masih mendengarkan, dia bilang apa? Nah, mudah kau jangan ikuti Muhammad. Nabi Muhammad itu gila. Padahal yang diomongin siapa? Yang ngasih dia makan. Apakah Nabi Muhammad marah? Enggak. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, ada sahabat yang gantikan posisi beliau. Kayaknya kamu ini bukan orang yang biasa ngasih aku makan. Iya. Yang ngasih aku makan kemana? Udah meninggal. Siapa yang ngasih aku makan? Muhammad. Saat itu juga si nenek Yahudi tadi masuk Islam. Jadi banyak sebetulnya yang apa namanya sifat Nabi itu yang akhirnya membuat orang tertarik dengan Islam. Salah satu kita rendah hati, murah hati, siapapun. Makanya saya setiap kegiatan kita di Ngabang itu kita tidak fokus sama orang Islam. Pagi beras itu anak yatim, ada yang Islam, ada yang Katolik. Kenapa? Itu perhatian kita untuk mereka.
Nah, demikian juga ketika kita berkurban. Nah, karena kan tetangga saya itu kan rata-rata Kristen. Setiap saya kurban, saya bagikan mereka. Jadi mereka bilang apa? Selama Pak Ustadz ada berkorban dengan abang, kita selalu dikasih daging sapi setiap tahun. Nah, jadi itu kenapa ya? Terus saya lakukan itu sebetulnya sarana dakwah. Walaupun kecil, itu maknanya besar sebetulnya. Jadi alhamdulillah, jadi anak juga seperti itu kita didik. Tentang apa? Tentang tingkah laku. Saya sewaktu Kristen itu temperamenan orangnya. Paling mudah marah, mudah tersinggung. Nah, jadi setelah Islam jadi bahan renungan. Nah, sebetulnya ada enggak sih obat orang suka marah? Ada enggak sih obat orang yang suka tersinggung? Ada enggak sih obat orang yang temperamenan itu? Ternyata alhamdulillah saya dapat obatnya ketika saya Islam. Apa obatnya? Ternyata obatnya ngaji, sholat, infak, ini obat. Nah sebelumnya kan kita tidak tahu. Makanya waktu sebelum Islam paling mudah kelahi. Pokok tersinggung sedikit kelahi, tersinggung sedikit kelahi. Sehingga di keluarga besar saya itu mereka tahu saya orang ini paling apa bahasa Daya itu pemanas gitu kan. Nah, setelah Islam enggak, semuanya hilang. Nah, bahkan pernah satu ketika kalau si adik itu kan tahu persis saya orangnya temperamenan kan. Yang adik yang dulu sekarang udah Islam. Waktu itu saya kasih uang, titip uang buat adik sepupu yang tinggal di tempat tante yang dia dari kampung. Saya bilang, abang titip uang 1 juta untuk si adik ya. Ya bang. Pas waktu itu mendiang ibu sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit. Uang yang 1 juta itu diambil orang. Nah, si adik itu nelpon saya sambil bertangan, bang, minta ampun bang. Ya udah lah, mau diapain. Jadi si adik itu sempat kaget, dikiranya saya kan malah gitu ya. Ya aja lah, berarti bukan rezekinya seperti kita kayak gitu. Jadi masalah temperamen saja hilang setelah Islam. Sebelum Islam sangat mudah sekali. Berarti Islam itu sangat mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir. Iya, makanya pelajari Islam itu. Makanya Allah katakan Al-Quran itu kan obat. Nah, obat itu dari sisi apa sih yang bisa menjadikan obat? Terkadang kan banyak orang yang mempelajari sehingga ayat Quran dianggap obat, dicelupkan ke air, diminum. Akhirnya jadi apa? Jadi mantra. Padahal bukan seperti itu. Dipraktekkan. Jadi baca Quran, sholat itu. Momennya buka puasa. Jadi awal saya ikut puasa itu, saya bilang orang tua angkat saya, Pak, kayaknya makanan yang paling nikmat itu apa? Ketika kita berbuka puasa. Coba. Nikmat sekali. Coba di luar puasa, biasa-biasa aja. Tapi di bulan Ramadan itu terasa nikmat. Dan ternyata di bulan Ramadan itu ternyata berkahannya. Makanya mengatakannya. Kapan lagi ketika baca Quran? Kapan lagi? Apalagi ketika kita sholat? Itu terasa. Jadi satu ya, ternyata hidup itu tidak ada yang abadi. Hidup itu sebagai sebuah pelayaran, seperti kita berlayar. Nanti suatu ketika kita akan pulang. Nah,
Kalau kita pulang berarti harus ada hasilnya dong. Nah begitu kita hidup ini, yang kita cari apa? Bekal. Bekal apa? Bekal kita pulang, bekal buat akhirat. Nah, itulah yang membuat kita bisa tenang. Kenapa? Kalau semua orang berpikiran hidup mau jadi kaya, mau jadi saudagar, wah kacau. Tapi ketika saya Islam beda. Dan ternyata kita ini ada tempat yang abadi. Dan di dunia tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Tentu aja dulu dari kita kanak-kanak, jadi bujangan, jadi tua. Nah, tapi ada yang abadi, gimana? Di akhirat. Makanya karena di akhirat itu abadi, itu yang mesti kita kejar. Para mualaf yang baru Islam itu, satu, jangan sungkan untuk belajar. Karena kebanyakan orang sungkan belajar merasa apa? Merasa udah tua. Merasa udah tidak layak. Ya. Jadi ketika kita baru Islam, jangan malu untuk belajar. Nah, setelah kita belajar, disitulah kita dapat pelajaran, dapat pengalaman, dapat petunjuk. Nah, jangan sampai kita menjadikan diri kita itu mualaf abadi. Tidak. Mualaf itu tidak ada yang abadi. Jadi tujuan kita menjadi Islam ada Muslim, bukan mualaf. Jadi belajar supaya kita paham, jangan sungkan untuk belajar, karena kalau kita sudah paham, tidak akan mudah digoyahkan iman kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak paham, maka iman akan menggoyahkan manusia. Apalagi yang namanya fulus, paling mudah menggoyahkan orang. Tapi ketika kita sudah punya iman, insya Allah tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga ini namanya adalah Yayasan Raudatul Atfal Pematang Kambat, di mana lembaga ini terdiri dari sekolah formal, ada RA, kemudian ada madrasah ibtidaiyah, kemudian ada madrasah diniyah, dan taman pendidikan Quran. Dengan menerimanya Al-Quran ini, kami selaku guru di lembaga ini sangat berterima kasih karena ini sangat bermanfaat untuk lembaga kami, karena dengan Al-Quran ini anak-anak tentunya tambah semangat, lebih semangat lagi belajarnya, karena hampir setiap pagi sampai malam hari kegiatan di lembaga ini hampir semuanya menggunakan Al-Quran, ya, pembelajaran Al-Quran. Dari tim BWA, alhamdulillah telah menyalurkan wakaf Al-Quran dari para pewakif Yayasan Raudatul Atfal sebanyak jumlahnya 100 Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran yang diwakafkan ini bisa menambah semangat dan menambah pemahaman kita dalam menjalankan ibadah-ibadah Islam untuk selanjutnya. Dengan adanya Al-Quran ini kami cukup bahagia, bangga. Saya lihat juga aura wajah anak-anak sangat senang, karena kondisi Al-Quran mungkin bisa Bapak lihat ya, kondisinya di tempat kami sudah tidak layak pakai gitu. Hanya ada beberapa, sedangkan siswanya ini melebihi dari kebutuhan yang ada. Jadi kami ucapkan terima kasih, dan yang mewakafkan juga semoga amal jariahnya diterima di sisi Allah.